Kita akan membahas tentang beberapa dasar-dasar di model iklim. Izin Yang Pak, pertama adalah, kenapa? untuk tadi pengabsenannya tidak bisa Pak. Iya, ntar di ini aja. Stage terakhir nanti. Siap Pak, terima kasih Pak. Kemudian di climate forcing ya. Climate forcing itu ya sebagai input di model iklim ya. Isinya climate forcing. Climate forcing itu apa? Climate forcing itu adalah orbital bumi gimana, kemudian tata letak dari matahari gimana ya. Sistem vulkanik yang ada di bumi gimana ya. Kemudian antropogenik aerosolnya bagaimana ya. Kemudian komposisi gas rumah kaca di bumi bagaimana ya. Kemudian apalagi? Kemudian lautnya gimana ya. Daratannya di sebelah mana gitu ya. Ya itu isinya adalah climate forcing. Jadi model-model iklim inputannya adalah ini, input awalnya ya. Sebelum menjadi model reanalisis ya. Kemudian ya dari komponen paleoclimate ada 3 unsur, yaitu adalah eccentricity, kemudian tilt, kemudian ada precision. Orbital bumi yang mempengaruhi iklim. Ini sudah dibahas dari semester 1 ya. Di mana masing-masing variabilitas orbital bumi yang mempengaruhi sistem iklim. Kalau kemiringannya berarti mempengaruhi daerah mana yang akan mengalami musim yang berbeda. Kalau apa namanya eccentricity-nya ya, panjang musimnya bagaimana ya, kemudian ya perubahan dia transisi dari musim ke musimnya bagaimana berbeda juga. Kemudian ada juga yang lebih kecil dari itu ya. Yang lebih kecil dari itu ya. Yang kita lihat sebagai apa namanya? Ada bintik matahari ya. Teori bintik matahari atau aktivitas bintik matahari yang mempengaruhi iklim bumi ya. Ini pengamatan di mataharinya ya. Ada variabilitas di mana kadang-kadang radiasi mataharinya lebih tinggi daripada rata-ratanya, kadang-kadang dia kurang. Ya, walaupun ada siklus kayak gini, tapi sebenarnya trennya ya dari tahun 78 sampai tahun 2012 ya nyaris nggak ada trennya ya. Jadi cuman dia mengulang-ulang aja gitu. Jadi ada beberapa teori yang mengatakan bahwa bintik matahari itu mempengaruhi aktivitas ENSO gitu. Ya, namanya teori boleh-boleh aja ya. Ya inilah aktivitas dari bintik matahari ya. Semakin banyak bintik mataharinya ya, sunspotnya ya, berarti radiasinya juga semakin tinggi ya. Kemudian ini adalah sunspot number ya. Sunspot number yang apa namanya? Ada diukur dari tahun ke tahun ya. Ya dari tahun ke tahun ya. Kemudian ada beberapa yang mencoba menghubungkannya dengan peristiwa-peristiwa yang ada di bumi seperti ENSO dan lain-lain ya. Kalau matahari itu semakin banyak sunspot, semakin aktif ya, maka magnetic field-nya itu ya atau radiasi bidang medan magnetnya makin kuat. Itu juga yang dapat mengganggu komposisi atmosfer di bumi. Kemudian ya,
Dari berbagai macam variabilitas sunspot matahari itu ya, radiasi medan magnet itu ya, yaitu menghasilkan ada isotop karbon 14. Karbon 14. Karbon 14 ini terrecord di dalam lapisan es. Sehingga kalau kita bor lapisan es itu, kemudian kita lihat karbon 14-nya, maka kita dapat memperkirakan bagaimana aktivitas matahari ratusan sampai ribuan tahun yang lalu ya. Berdasarkan komposisi karbon 14 ya. Kalau makin tinggi ya makin tinggi juga nih karbon 14-nya. Kalau makin rendah ya karbon 14-nya makin rendah. Gitu ya. Jadi caranya gitu ya. Kenapa dia bisa menghasilkan data sampai tahun 1600 gitu. Ya tadi ya karena dia memang mengukur ice core, inti es. Jadi pada tahun segitu belum ada pengukuran ya. Cuman ada ice core-nya aja. Kemudian ada juga intensitas dari solar wind. Solar wind ini. Radiasi badai matahari ini namanya solar wind. Nggak ada anginnya sebenarnya. Cuman ada muatan yang bergerak dari matahari ke bumi namanya solar wind. Anginnya nggak ada. Kan dia kan ruang angkasa kan nggak ada angin. Ya, jadi ada solar wind dan total solar irradiance atau radiasi matahari itu berkorelasi positif. Artinya kalau matahari sunspotnya banyak, maka radiasinya meningkat gitu. Di bumi ya, yang sampai ke bumi. Kemudian dari solar wind tadi masuk ke atmosfer bumi memunculkan radiasi kosmik ya. Kemudian ada karbon yang bermutasi ya dari karbon 12 menjadi karbon 14 yang kita kenal sebagai isotop 14 karbon. Isotop karbon 14 ya. Jadi yang berupa berilium dapat di ice core, kemudian yang karbon 14 dari pohon ya. Bisa juga ya di ice core juga bisa. Karbon 14 juga bisa di ice core. Sama aja ya. Jadi ini data paleoklimat yang diperoleh dari data proxy ya. Proxy-nya adalah karbon 14 dan 10 berilium. Berilium 10 ya. Jadi ini yang tipis ini dari berilium, yang karbon 14 yang tebal. Kemudian ini adalah fungsi solar modulation ya, kekuatan matahari, kekuatan radiasi matahari ini adalah tahun ya. Kita sekarang ada di garis normal lah. Ya dulu pernah lebih tinggi dan pernah sangat rendah gitu ya. Kemudian ini adalah ketika zaman es ya, solar variabilitasnya ya. Kalau sekarang berarti di sini ya. Ini beberapa ribu tahun yang lalu. Nah, beberapa ribu tahun yang lalu. Jadi 1000 tahun lalu sama dengan sekarang. Cuman di 500 tahun lalu berbeda gitu. Pernah sangat rendah aktivitasnya dan pernah sangat tinggi ya di 9000 tahun lalu. 9500 tahun lalu ya. Itu ya. Pernah sangat rendah dan sekarang sedang tinggi-tingginya ya. Di sini ya sekarang ya. Jadi dulu ketika terjadi zaman es ya, zaman es ada di sini, ini. Zaman es pertama ya, kemudian ini zaman es kedua ya. Sekarang mah bukan zaman es lagi ya, esnya sudah mencair semua ya. Ketika zaman dulu berarti di dataran Sunda ini ya. Dataran Sunda Empire ini dulu ada datarannya betul ya. Namanya kan paparan Sunda. Nah, Sundaland. Sundalandnya di Wikipedia yang Inggris ya, yang asli. Ya, dulu namanya Sunda di sini. Di luar juga terkenalnya ya Sunda juga ya. Di sini ya.
Saat zaman es ini adalah sebuah dataran. Dataran biasa, bukan dataran es. Ya. Karena es itu terkumpul, terkonsentrasi di kutub, ya air itu ke arah kutub. Ya. Di sini nggak terlalu tinggi ya. Sehingga ada yang namanya gajah dan badak di sini. Badak Asia ya, masih memiliki kekerabatan dengan gajah yang ada di Thailand ya. Gajah yang di Thailand sama gajah di sini sama. Gajah Asia ya. Nah, gajah kan nggak bisa berenang, dia nyebrang selat nggak mungkin ya. Sudah ada dari dulu ya. Ya membuktikan bahwa dulu itu pernah terjadi satu ya. Kemudian ya ini adalah proxy dari solar activity ya. Kemudian ini adalah jumlah sunspotnya ya. Dulu pernah sangat minim sekali sunspot. Ini masih Masehi ya. Ini sejauh pengukuran ini baru sebelum itu diperkirakan ya. Jadi pengukurannya hanya sampai segini aja ya. Baru sebelumnya adalah perkiraan atau dari melihat data proxy ya. Proxy-nya yang digunakan adalah beryllium 10. Kemudian ya. Nah, ini ada suhu ya yang kemarin kita lihat ya. Ini benar-benar dari solar radiasinya sama ya, dari tahun 78 ya. 78 berarti di sini ya. Sampai 2012. Kalau di sini sih naik turun ya, tapi kalau di suhu meningkat ya. Dari sinilah kita dapat kesimpulan bahwa perubahan iklim yang terjadi dalam kurang lebih 100 tahun terakhir ya, itu tidak diakibatkan oleh yang namanya badai matahari yang ini, nggak ada hubungannya ya. Kenapa ya? Harusnya kalau dia dari badai matahari ya atau dari jumlah sunspot ya dia harusnya ada fluktuasi begini ya. Tapi nggak ada tuh ya, di sini nggak ada juga. Terutama di tahun 78 sampai 2012 nih. Nggak ada fluktuasi seperti itu ya. Jadi lebih ke human activity ya, aktivitas manusia ya. Yang pasti aktivitas manusia ya. Kemudian ya ini volcano ya. Volcano forcing tadi kan dari solar orbital forcing ya, yang mempengaruhi suhu ya. Sekarang dari volcanic forcing ya. Ya ini letusan gunung Pinatubo ya, di Filipina ya. Tahun 91. Ya, ketika letusan gunung itu maka banyak aerosol yang terperangkap di atmosfer bagian atas. Lifetime-nya itu 1 sampai 3 tahun ya. Artinya dia tidak akan turun ya. Dengan cepat ya, lama dia. Seperti membuat umbrella ya di langit itu ya. Bikin payung dia di situ. Karena warnanya gelap. Jadi sinar matahari radiasi yang harusnya masuk dia banyak yang more reflected solar flux ya. Jadi banyak yang kepantul. Kemudian ya infrarednya ya karena yang masuk sedikit ya infrarednya juga sedikit juga. Sedangkan yang keluar lebih sedikit lagi ya. Gitu ya. Jadi secara keseluruhan terjadi net cooling atau pendinginan ya. Pendinginan. Kemudian ini adalah beberapa letusan gunung terkuat 250 tahun terakhir. Beberapa diantaranya rekornya ada di Indonesia, ada banyak banget. Gunung Agung, Gunung Krakatau, Gunung Tambora ya. Banyak. Beberapa diantaranya ada di Indonesia. Yang paling kuat skala 7 nih, Tambora nih. Itu menghilangkan beberapa pulau di Nusa Tenggara bagian barat. Pulaunya itu hilang karena ada tsunami besar.
saat letusan. Ini setelah temperatur setelah letusan Gunung Pinatubo ya, dari Filipina ya, tahun 92 ya. Kalau kita lihat mayoritas itu terjadi cooling ya, pendinginan. Birunya lebih banyak daripada oranye ya. Apalagi di BBU ya. Karena Pinatubo adanya di sini nih. Nah, di sini. Di BBU dia. Di ekuator sih, cuman dia lebih ke BBU. Ini saat terjadi saat summer, ini saat winter. Saat musim dingin, ternyata yang unik adalah dia lebih hangat saat musim dingin. Jadi kayak pakai blanket, kayak pakai selimut anti panas gitu ya. Dia tidak akan kepanasan dan tidak akan kedinginan. Jadi di musim panas dia lebih dingin, di musim dingin dia lebih hangat. Mayoritas begitu ya. Karena pengaruh adanya tadi ya, adanya ini ya, aerosol tadi yang terjebak di lapisan atmosfer bagian atas itu stratosferik, aerosol ya. Bagaimana waktu zaman-zaman dulu kala ya? Apakah tertangkap pada sinyal proxy ya? Tertangkap ya pada ice core ya, ITS. Jadi debu-debu vulkanik itu ya jatuh ke permukaan, kemudian saat zaman es dia membeku bersama lapisan es tersebut. Jadi ditandai dengan konsentrasi HNO3, HCl, dan H2SO4 yang sangat tinggi ya, pada suatu kurun waktu di lapisan es. Ya, kemudian lokal eruption ya bisa menghasilkan deposisi yang besar atau debu yang banyak ya yang mengendap. Ketika erupsi itu tidak mencapai stratosfer ya. Jadi karena nggak mencapai stratosfer banyak yang turun. Tapi kalau mencapai stratosfer yang turun sedikit, ya, maka jadi menimbulkan kesulitan menghitung letusan gunung mana yang lebih besar kalau dari penggalian ice core sendiri ya. Pemeriksaan inti es. Ya, kalau di ice core yang digali bentuknya kayak gini ya. Bentuk ice core itu ya, inti es itu kayak gini. Ini kalau nggak salah nggak boleh patah dia. Ah, ini. Ini ada es, kemudian ini ada bornya masukin ke dalam. Nanti esnya akan masuk ke sini. Gitu caranya ya. Kemudian masing-masing lapisan dipotong-potong nih untuk diperiksa kandungannya apa saja gitu. Nah, ini beda-beda kandungannya. Ya, ini ya. Ya, tabung esnya sebesar-besar ini yang diambil. Nih, es core ya. Nah, ini ada yang hitam ini ya. Ini adalah karbon ya. Kandungan karbon yang cukup tinggi. Yang hitam-hitam ini. Jadi gitu ya penggalian inti es ya. Kalau di Indonesia kayaknya udah habis kayaknya esnya nih udah. Dulu pernah sempat digali juga. Kemudian hubungan antara stratosferik aerosol dengan jumlah sulfat yang keluar dari gunung berapi itu belum diketahui ya. Jadi susah untuk dihitung juga. Kemudian banyak ketidakpastian juga pada tanggal letusan gunung dan kapan deposisinya sampai atau kapan debunya itu mengendap di permukaan. Nah, ini kalau kita lihat, kalau kita petakan dengan daya letusannya ya,
Ya, Krakatau yang paling besar ini. Masih lebih besar Krakatau daripada Pinatubo ya. Kemudian ini adalah ice core-nya ya. Yang digali dari ice core. Yang didapat ya. Kemudian kalau kalian tertarik ya, bisa baca-baca indeks ini ya. Menghubungkan antara letusan gunung dengan perubahan iklim ya. Oke ya. Jadi nanti ini akan ada di next meeting aja ya. Sekarang kalian bisa, yang penasaran bisa cari-cari dulu ya. Tentang solar forcing. Yang berupa orbital. Kemudian dan volkanik ya. Karena yang ini sudah banyak terdengar ya. Lebih gampang lah. Jadi iklim di masa lalu bisa saja dipengaruhi oleh orbit matahari ya. Masa lalu tuh berarti beberapa ratus ribu tahun lalu gitu. Kalau yang 100 tahun terakhir ya ini ya, manusia ini. Teknologi manusia ya. Kemudian kalau volkanik ya ada yang bersifat menghangatkan, ada yang bersifat mendinginkan, tergantung dari daya letusannya dan aerosol yang terperangkap di stratosfer. Oke, teorinya di situ dulu. Kalau ada yang ingin bertanya silakan. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Izin Pak. Iya gimana? Izin Pak, kalau yang gunung meletus itu kan kalau debunya sampai stratosfer itu susah turunnya itu karena gaya gravitasinya kurang atau karena apa Pak? Ya, jadi ketika sampai di stratosfer ya, debu itu susah turun nih. Kenapa? Padahal yang di bawah itu bisa turun, yang di atas itu kenapa susah turun nih? Karena di atas itu kan apa namanya sudah angin ya, gaya geseknya itu kan kecil ya. Angin itu kan makin kuat di atas. Sehingga apa namanya ada pencegah gaya turunnya dia ya. Jadi buoyancy-nya makin tinggi dia. Seperti halnya ketika ada orang terjun payung itu ya, terjun bebas ya. Nah, itu ketika di lapisan atas itu terjunnya agak kurang cepat. Begitu sampai lapisan yang lebih bawah dia makin cepat gitu. Ya, karena memang ada angin yang kuat di lapisan atas ya. Sehingga untuk turun dia agak sulit. Jadi dia mau turun, ketiup lagi ke atas lagi, mau turun, ketiup lagi ke atas lagi gitu ya. Sementara kalau dia tidak sampai di lapisan atas, katakanlah di 1 kilo 2 kilo dia anginnya nggak sekuat di lapisan atas. Gitu sih, jawabannya begitu ya. Jadi bukan karena dia itu membeku atau dia itu bagaimana ya. Jawabannya adalah itu tadi ya. Di lapisan atas itu ya, anginnya itu sangat kuat ya. Sangat kuat, sangat kencang sekali ya. Di atas itu seperti ada jet stream di atas itu ya. Jadi kalau kalian nanti main layangan ya, udah sampai lapisan atas itu ya itu udah susah turun layangannya sebenarnya ya. Ya kayak main layangan ya. Main layangan kan gitu ya. Kita kan bertanya-tanya ya, kenapa layangan itu kalau cuman tingginya 10 meter itu pas turun nggak bisa diam gitu ya. Turun terus. Sementara kalau udah semakin tinggi itu anteng aja, dia didiemin aja sampai 2 hari 2 malam juga nggak turun-turun itu. Sama kayak gitu ya, kira-kira ya jawabannya ya. Karena makin kencang angin di lapisan atas, gaya geseknya berkurang ya. Jadi dia buoyancy-nya makin tinggi. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Udah jelas belum? Gimana? Jelas? Izin bertanya lagi Pak. Gimana? Kalau itu nggak turun-turun nanti itu bisa menghalangi gelombang pendek atau gelombang panjang gitu Pak berarti Pak? Iya.
Kalau dia di mana sih? Ya, kalau dari di atasnya menghalangi gelombang pendek ya. Gelombang pendeknya harusnya masuknya lebih banyak, dia lebih sedikit. Banyak yang terpantul, kayak cermin. Kalau dari bawah dia menghalangi gelombang panjang yang keluar. Harusnya gelombang panjang yang keluar lebih banyak, dia lebih sedikit. Banyak juga yang terpantul. Gitu. Jadi kayak efek payung. Sehingga nanti kalau musim panas itu dia di sini lebih dingin. Kalau musim dingin dia lebih hangat. Kira-kira begitu. Jadi kayak ada efek selimutnya. Benar? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Izin Pak, izin bertanya Pak. Iya gimana? Yang terkait forcing antropogenik itu Pak di pemodelan. Nah itu tuh kalau misal di atmosfer kan dia berupa rumus-rumus kayak rumus tentang cahaya gitu Pak. Nah kalau misal antropogenik itu isinya apa Pak? Antropogenik berarti dia konsentrasi gas rumah kacanya, konsentrasi CO2-nya. Yang antropogenik, ya dia forcing-nya itu adalah variasi dari konsentrasi CO2. Nah, CO2-nya ini juga didapatkan beberapa dari data proxy, yaitu adalah dari jumlah kandungan gas CO2 di dalam ice core yang digali itu. Makanya dia bisa dibilang berapa ratus ribu tahun lalu. Jadi waktu zaman es, ya itu sekitar 200 ribu tahun lalu kata dia gitu. Sekarang ada di sini, ini zaman es. Jadi ini siklus zaman es. Ini sekarang kita ada di sini. Jadi ya memang dulunya sih ada siklus gitu ya, CO2. Cuman beberapa tahun terakhir ini dia meningkatnya melebihi siklus-siklus di ratusan ribu tahun lalu gitu. Jadi tidak pernah ada sebelumnya. Paling dulu maksimal itu 300 ppm. Sekarang sudah hampir 400 ppm. Terakhir 380 kalau nggak salah. Isinya data itu ya. Data gas rumah kaca berupa CO2. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada berarti dilanjutkan lagi ya. Yang running tadi, kemudian dipelajari lagi tentang climate forcing. Jangan sampai lupa ya, jangan sampai lengah juga ya. Sambil dibaca-baca jadi harus lebih banyak mandirinya belajarnya. Ini satu ada yang nggak join, siapa ya? Satu nih. Izin, Pak. Rasta internetnya bermasalah, Pak. Arasta ya. Ya, Pak. Oke ya, kita nanti tetap running model, saya mau ke lab juga nih. Mau run yang skripsi senior kalian ya. Jadi kalau ada masalah hubungin saya aja nanti ya. Jangan lupa tugasnya tetap dibuat seluruhnya ya. Siap, Pak. Ya. Siap, terima kasih, Pak. Ya, nanti kontak lagi ya. Kalau yang megang komputer ya, di bawah ya. Siap, terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih Pak.